Dia tidak tinggal diam di kampung-kampung di gunung sana, tetapi kasih Kristus membakar hati para tua-tua kita. Mereka keluar memberitakan kabar keselamatan dan pembebasan kepada suku bangsa yang ada di tanah Papua, sampai keluar sampai ke Yerusalem. Itulah kasih Kristus yang dibuktikan jemaat gereja Injili di Indonesia. Mari kembali kasih itu dikobarkan lagi, karena unity, persatuan kita, kebersamaan kita sesuai dengan doa Tuhan Yesus yang terakhir. Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Saya membacakan ini. Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Inilah doa Yesus. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Inilah doaku dalam proklamasi kemenangan-kemenangan yang akan dilakukan anak-anak Gidi untuk merebut semua jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dunia pemerintahan, dunia bisnis, sekarang ada kebangkitan baru melalui anak-anak Tuhan. Dan inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Jangan lagi ada membangun tembok-tembok suku Isme, partai Isme, ya, kampung Isme. Semua tinggalkan dan menjadi satu. Badan Pekerja Sinode Gereja Injili di Indonesia menjadi motornya di tengah, di depan. Dan semua kader bersatu bersama-sama maju merebut kemenangan. Kalau ada kesatuan, maka semua akan dikalahkan. Semua akan terkalahkan. Iblis akan dipermalukan. Karena unity di dalam Kristus. Bersatu di dalam tubuh Kristus. Ini penting sekali. Bagaimana? Siap untuk itu? Atau apa itu? Karena kau sudah bangun mental block Anda. Maka kamu pikir kamu mampu jalan sendiri. No. Kau pasti akan kalah. Kembali kepada gerejamu. Kembali kepada tim ini. Yaitu tim gereja Injili di Indonesia. Untuk membawa kabar baik. Secara holistik. Seluruhnya. Akhir zaman ini harus ada kekuatan dan energi baru. Dengan kekuatan bersama-sama. Itu penting sekali. Yohanes 17 ayat 21 dan 22-3. Itu doa Yesus. Ayat berikut katakan, dengan kekuatan bersama-sama akan menjadi complete unity. Kuasa itu menjadi komplit, lengkap. Satu itu menghasilkan banyak perubahan. Menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Tantangan ini besar ke depan. Ya. Sekarang gereja Injili di Indonesia memimpin semua sisi sekarang. Jangan sampai gereja kita ini, kalian ini akan kembali ke belakang. Kalau mau terus menjadi berkat, satu saja yang saya pesan, bersatu. Kedua tadi saya sudah berdoa toh. Kalau orang tidak makan dan hidup dalam firman, hidup dalam liar kelakuan seperti bukan anak Tuhan, Will dan Will itu ada, jangan berdiri di depan. Sekarang bertobat. Bersatu dengan tim gereja Tuhan untuk memberantas semua dan memenangkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Membangun tubuh Kristus, yaitu membangun gereja Injili di Indonesia secara internasional, secara nasional, secara lokal. Jemaat kita masing-masing, mari kita juga membangun tubuh Kristus bersama-sama, rebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu penting sekali. Ini hampir sama.
Sudah jam berapa ini? Jam 12. Khotbah selesai. 1 lembar ini saya tidak bacakan. Sudah jam. Tapi kesimpulannya, mari semua jemaat Gereja Injil Indonesia kembali kepada firman sesuai dengan deklarasi bersama di Bokondini. Masuk belajar firman dan berdoa dan berpuasa. Mari yang di sini bisa lihat di sebelah sana itu rumah doa segala bangsa yang sedang kami bangun. Tuhan sedang bangun rumah doa dari segala bangsa. Pray for all nation. Ya, berdoa untuk segala bangsa. Dari Papua. Dan ada satu tim lagi sedang bangun sudah bangun, yaitu Jerusalem House of Prayer for all nation. Ini sedang bangun Jeff dan teman-temannya. Dan secara spiritual akan terkoneksi otomatis, dan peperangan atmosfer ini akan kami bertempur dalam jaringan doa untuk merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan di akhir zaman. Teknologi yang dirancang oleh Yerusalem tahun 2023 sampai sekarang aja sudah 2025 sampai 2030. Satu teknologi yang mereka bangun itu teknologi yang luar biasa dengan satelit jaringan yang luar biasa. Itu sebabnya Alibaba Group dari Tiongkok sedang juga rancang. Mereka mau rancang manusia yang lebih pintar dari teknologi. Nah, tetapi Bill Gates dan teman-teman dari Facebook Group, dari semua ya, dari Amazon, mereka sedang bangun satu network yang luar biasa untuk merebut kekuatan dalam peperangan atmosfer dunia. Tetapi para hamba-hamba Tuhan juga tidak kalah, karena kepintaran yang diberikan kepada mereka juga lebih dari mereka-mereka itu. Itu sebabnya satu network yang sedang dibangun melalui peperangan doa, melalui satelit. Dan ini akan terjadi. Itu sebabnya saya sudah minta beberapa bupati-bupati tapi sampai sekarang belum melakukan ini. Ya, makanya kelakuannya busuk. Tidak diberkati. Bangun rumah doa. Bangun rumah doa di Tolikara itu. Bangun rumah doa di Puncak Jaya itu. Bangun rumah doa di Jahukimo itu. Bangun rumah doa di Pegunungan Bintang itu. Bangun rumah doa di kabupaten mana lagi yang banyak mayoritas Gidi. Bangun rumah doa di Mamberamo Tengah itu. Kau bangun apa? Bangun rumah doa secara jiwa, roh. Tapi juga bangun di beberapa bukit yang Tuhan siapkan. Berdoa di sana tua-tua gereja. Baru kamu akomodir mereka. Mereka berbicara dengan Tuhan. Kamu kerjakan. Pasti kamu sukses. Amin. Anak tokoh anak, silakan bangun rumah doa di Mamberamo. Bangun rumah doa. Si Didi Musyahuli, mana Didi Musyahuli? Saya suruh datang tapi tidak datang. Bangun rumah doa di bukit-bukit Jahukimo di sana, supaya tidak ada peperangan lagi, tidak ada pembunuhan lagi. Tuhan kasih berkat, kau tidak lakukan baik. Bangun rumah doa. Bangun rumah doa. Besok ini tidak akan ada lagi dengan kekuatan apapun. Kamu bisa bertahan, kamu bisa menang hanya melalui firman dan kuasa doa. Tidak ada lain. Dengarkan baik-baik. Kalau kau bergaya sekarang tidak masuk dalam doa, kau bergaya sekarang haleluya omong kosong, kamu akan besok berlutut. Mulai berlatihan dan coba berdoa dan berpuasa. Hari ini kau boleh bergaya, besok saya akan lihat. Karena kamu sebenarnya kering. Siapapun orangnya. Karena apa? Kosong, tidak ada firman. Kosong, tidak ada doa. Penting sekali. Peperangan akhir zaman ini dibutuhkan hanya kuasa doa dan firman. Tidak ada yang lain. Mari kita bangkit berdiri dan saya berdoa.